warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Sadioto. Insya Allah kita akan membahas tentang materi ajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada fase E kelas 10 di SMK Bakti Kencana Kota Tasikmalaya. Yang mana kita akan menjelaskan tentang sejarah dan peran tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan sejarah dan peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Kemudian, peserta didik mampu menganalisis sejarah dan peran ulama dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Kemudian, peserta didik dapat membiasakan sikap kesederhanaan dan kesungguhan mencari ilmu sebagai teladan dari tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Kemudian, peserta didik juga diharapkan dapat membuat bagan timeline sejarah tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia dan mampu memaparkannya. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mengatakan bahwa perkembangan peradaban di Indonesia adalah suatu sunatullah yang menjadi bagian daripada qudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Adapun keadaan masyarakat Indonesia sebelum Islam datang, itu diantaranya masyarakat Indonesia memiliki sistem kepercayaan animisme dan juga dinamisme, di mana animisme ini adalah suatu kepercayaan yang meyakini bahwa setiap benda di bumi itu memiliki ruh atau jiwa yang harus dihormati, seperti gua, pohon, dan juga batu besar. Adapun dinamisme yaitu suatu keyakinan terhadap kekuatan yang ada dalam suatu benda dan meyakini bahwa mereka itu mampu memberikan manfaat dan juga padaran, seperti dari adanya keris, kemudian batu akik dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, masyarakat Indonesia sebelum Islam datang pada periode Hindu dan Buddha. Pada periode ini kebudayaan begitu lekat dengan kebudayaan Hindu, yaitu dengan kasta dan juga menekankan pada moral yang dipengaruhi oleh Buddha untuk menuju suatu nirwana. Adapun proses dalam penyebaran Islam di Indonesia ini dimulai pada abad ke-7, tepatnya di Malaka terdapat suatu kampung Islam yang disebut oleh Sriwijaya dengan sebutan Zabak. Nah, kemudian pada abad ke-11 ditemukan pula batu nisan Fatimah binti Maimun tepatnya pada tahun 1082 Masehi. Nah, kemudian pada abad ke-13 ditemukan juga batu nisan Sultan Malik Al-Saleh, Raja Samudra Pasai yang pertama masuk Islam. Nah, kemudian diperkuat juga oleh keterangan dari Marco Polo, di mana dia mengatakan bahwa kerajaan Perlak telah menganut agama Islam. Begitu juga Ibnu Battuta yang mengatakan bahwa Samudra Pasai telah menganut paham madhab Syafi'i. Dan yang terakhir, adanya berita dari musafir Tiongkok yang bernama Mahuan. Ia mengatakan bahwasanya pada awal abad ke-15 masyarakat pantai utara Jawa Timur telah memeluk Islam. Nah, dari proses masuknya Islam ke Indonesia ini menghasilkan beberapa teori. Yang pertama ada yang namanya teori Gujarat, kemudian teori Mekah, dan teori Persia. Adapun teori Gujarat ini dicetuskan oleh Dr. Snow Horgonje yang dia mengatakan bahwasanya Islam masuk ke Indonesia berasal dari Gujarat, tepatnya pada abad ke-13 Masehi. Hal ini didasarkan karena kurangnya fakta peranan bangsa Arab dalam menyampaikan atau menyebarkan agama Islam, kemudian adanya manuskrip tertua tentang Islam yang menggambarkan adanya hubungan antara India dan juga Indonesia. Dan yang kedua ada teori Mekah yang dicetuskan oleh Prof. Hamka. Beliau mengatakan bahwasanya Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi yang dibawa oleh saudagar Arab, tepatnya dari kota Mekah. Hamka juga mengatakan bahwasanya Islam masuk ke Jawa bersamaan dengan masuknya Islam ke Sumatera, yaitu pada abad ke-7 Masehi. Ada berita dari Tiongkok juga yang mengatakan bahwasanya Islam kedatangan Raja Arab. Nah, yang ketiga ada teori Persia. Teori ini dicetuskan oleh Husain Jajadiningrat yang didasari oleh kebudayaan yang ada di Indonesia dan Persia ini memiliki suatu kesamaan. Nah, kemudian bangsa Indonesia
menyebar Islam di Indonesia ini melalui beberapa strategi. Di antaranya ada strategi perdagangan, kemudian melalui asimilasi budaya, kemudian politik, pernikahan, pendidikan, dan yang terakhir melalui metode atau tasawuf. Nah, adapun tokoh-tokoh ulama Indonesia yang menjadi guru umat Islam di Arab itu diantaranya ada Syekh Ahmad Somad Al-Palimbani, kemudian Syekh Mahfud Al-Tarmasi, kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Padani, Ahmad Marzuki Al-Batawi, Syekh Ismail Al-Khalidi Al-Minangkabawi, Muhammad Arsad bin As'ad Al-Banjari, Hasan Mustafa, dan Mahfud Priangan, kemudian Junaid Mujitaba dan Aidarus Jakarta, dan ada juga Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi. Nah, adapun para sultan pada Kesultanan Islam itu ada Kesultanan Perlak pada tahun 1840 sampai 1292, ada juga Kesultanan Tidore, Kesultanan Ternate, Samudra Pasai, Cirebon, Demak, Banten, kemudian Kesultanan Mataram Islam. Adapun tokoh ulama dan juga perannya sebelum Wali Songo dalam penyebaran agama Islam, di sini ada Syekh Datuk Al-Kafi, kemudian Syekh Maulana Akbar, Syekh Jumadil Kubro, Syekh Kuro. Adapun para Wali Songo yang memiliki peran dalam penyebaran agama Islam itu diantaranya ada Sunan Gresik, ada Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Muria, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, dan yang terakhir adalah Sunan Kudus. Adapun kesimpulan daripada pemaparan kita kali ini yaitu sebelum Islam masuk, masyarakat Indonesia telah memiliki kepercayaan animisme dan juga dinamisme yang mana Indonesia juga dipengaruhi oleh Hindu dan Buddha. Masuknya Islam ke Indonesia ini didasari beberapa teori, ada yang mengatakan teori Gujarat, Mekah, dan juga Persia. Nah, kemudian Islam juga menyebar ke berbagai daerah melalui strategi yang beraneka ragam, termasuk perdagangan, pernikahan, politik, budaya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian penyebaran ini dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung oleh Wali Songo yang salah satunya itu paling berpengaruh dalam penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.